Di sini sudah jadikan sebuah masalah, namun apapun masanya minumnya teh botol solo-solo gitu kan ya. Selalu hadapi masalah itu dengan senyuman. Jadi Smile Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Ya. So number one, kita baca bareng-bareng ya. Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung adalah bla 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 A MPR, B DPR, C MK gitu ya, E DMA, NE DPD, sorry ya, MPR, DPR, MK, MA atau DPD. Tentunya kawan-kawan untuk mengetahui mana jawaban yang tepat kita harus tahu dulu definisi dari masing-masing lembaga ini gitu ya, termasuk nomor 2. Oke, ini berikut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi kecuali A. memutus pembubaran partai politik, B. memutus perselisihan tentang hasil pemilu, C. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, D. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, E. mengubah dan menetapkan UUD 1945. Jadi kawan-kawan, untuk mengetahui ini berarti kita harus tahu dulu definisi dari Mahkamah Konstitusi dan juga definisi dari Mahkamah Agung. Dan ini merupakan tema ini angkat ke permukaan itu terkait dengan permintaan salah seorang sahabat kita. Beliau bernama Mbak Sri Lestari Siregar. Halo Mbak, salam kenal dari Mak Ake ya. Mohon maaf, Mak Ake baru berkesempatan untuk menjawab pesannya dan baru memenuhi apa yang di requestnya 9 jam yang lalu ya, 9 hour ago ya. MA dan MK dong Mang, please. Nah, oke gitu ya, karena ada please jadi makanya sekarang buatkan, mudah-mudahan apa yang makin berikan, apa yang makin bisa bermanfaat untuk Mbak pada khususnya dan untuk kawan-kawan yang lain pada umumnya. Oke kawan-kawan, jadi gini kawan-kawan, pertama kita harus tahu dulu definisinya. Jadi yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara, kayak MPR kemarin gitu kan ya, kayak MPR ya. Kalau MPR kan kemarin asalnya lembaga tertinggi, sekarang dirubah jadi lembaga tinggi saja, ternya dibuang. Itu kawan-kawan silahkan searching lagi video Mak Aki yang sebelumnya. Kemudian ini lembaga tinggi negara dalam sistem kenegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung ya, itu Mahkamah Konstitusi. Sementara Mahkamah Agung gitu ya, definisinya adalah lembaga tinggi negara dalam sistem kenegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi ya, jadi sama gitu ya, dan bebas dari pengaruh cabang-cabang lainnya, artinya tidak bisa dipengaruhi kawan-kawan. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara gitu definisinya. Oke, sebelum kita lanjut ke tugas dan wewenang MA ataupun MK, perlu kawan-kawan ketahui di sejarahnya nih gini. Pada tanggal 18 Agustus itu kan kita tahu ya, sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno, Presiden Soekarno beliau melantik, tulis saja melantik Mr. Dr. R.S.E. Kusuma Koesoema gitu ya, Kusuma Atmadja, kalau huruf dahulu kan gini kayak nulisannya, penulisannya kayak gini gitu maksudnya kawan-kawan ya. Jadi 18 Agustus Presiden Soekarno melantik Mr. Dr. R.S.E. Kusuma Atmadja sebagai ketua MPR, sebagai ketua MA, Jadi beliau dilantik sebagai ketua MA, Mahkamah Agung saat itu. Nah, kawan-kawan kalau mau tahu ya. Sehingga hari itu ditetapkanlah sebagai hari jadi Mahkamah Agung. Jadi 18 Agustus itu ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung. Hari jadi Mahkamah Agung. And then 18 Agustus itu kan di sini juga, selain itu 18 Agustus itu juga kan terjadi sidang PPKI ya kan ya, Panitia Percepatan Kemerdekaan Indonesia. Nah, silakan kawan-kawan searching lagi video Mang Akil terkait dengan PPKI gitu ya. Di sini kan PPKI melakukan sidang, di mana hasil sidangnya tanggal 18 Agustus itu ya kan dia melakukan sidang dimulai tanggal 18, 19 dan berapa tuh? Silakan kawan-kawan searching lagi ya. Jadi tanggal 18 itu kan disahkannya undang-undang kan, disahkannya undang-undang
Dasar beserta pembentukan dan pengangkatan kabinet. Nah, boleh kalau mau tulis beserta pembentukan dan pengangkatan kabinet presidentil pertama Indonesia gitu saat itu. Kemudian tahun 1946 sampai 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta, kawan-kawan. Pindahnya move kemana? Ke Yogyakarta, karena saat itu Yogyakarta pernah jadikan ibu kota kan, sebagaimana yang sudah Maki buatkan videonya tuh. Kalau nggak salah itu videonya terkait dengan Rengas Dengklok atau apa itu, sejarah lahirnya Tiga Serangkai atau apa itu, pokoknya kawan-kawan searching lagi video Maki yang sebelumnya ya. Itu ada atau perjanjian Linggarjati ya, atau kalau nggak salah gitu ya, Linggarjati gitu ya, maksudnya sebagai ibu kota negara RI saat itu. Jadi 1946 sampai 1950 MA pindah ke Yogyakarta sebagai ibu kota negara RI. Sehingga saat itu karena pindah, maka terdapat dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Terdapat dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Yang pertama itu ada gitu kawan-kawan ya, yang ada di Jakarta nih. Yang kemudian yang kedua itu adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta. Nah gitu. Kalau ini dipimpin oleh ketuanya itu adalah Mr. Wir George, ya George gitu kan ya. Kalau ini Mahkamah Agung ini Republik Indonesia itu adalah ketuanya adalah yang tadi itu siapa? Iya betul, Kusuma Atmaja, Kusuma Atmaja gitu kan ya. Jadi tuh ada dua tuh saat itu lembaga tertinggi, saat itu masih tertinggi ya di Indonesia. Kemudian 1 Januari 1950 MA Mahkamah Agung kembali lagi ke Jakarta, to Jakarta again gitu kan. Nah, dalam kurun waktu tersebut MA dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno. Jadi dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno. Satu pada 19 Agustus ya kan, tanggal 17 Agustus memproklamasikan gitu kan ya, mengangkat presiden itu kan tanggal 18 Agustus ya, sesuai hasil sidang PPKI gitu kan. 18 Agustus di samping mengesahkan undang-undang, mengangkat presiden dan wakil presiden kan 18 Agustusnya. Nah 19 Agustus tahun 1945 gitu kan ya, gitu kan kawan. Dia melantik presiden ya kan. Nah, dilantik sebagai presiden pertama Indonesia. Kemudian tanggal 27 Desember 1949 ini dilantik sebagai presiden RIS. Ada RIS kan kemarin ya, sudah dibahas Maki ya gitu ya. 27 Desember 1945 itu kan diangkat sebagai presiden Republik Indonesia Serikat gitu kawan-kawannya. Jadi gitu kan kawan ya. Jadi tanggal 19 Agustus itu dilantik sebagai presiden kan, tanggal 16 itu kan mengangkat dan presiden dan wakil presidennya kan hasil sidang PPKI. Kemudian tanggal 19-nya dilantik oleh MA ini saat itu. Kemudian 27 Desember Soekarno kembali lagi dilantik menjadi presiden Republik Indonesia Serikat gitu, karena saat itu terjadi ada Republik Indonesia Serikat. Nah, silakan kawan-kawan cek lagi video Maki sebelumnya. Nah, itu selesai sejarahnya. Nah, mengenai baru kita masuk nih ke tujuan pertemuan kita hari ini gitu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini maksudnya gitu ya. Nggak bertemu soalnya sama Aki ya. Gitu kan ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah wewenang MA. Nah, kawan-kawan, perlu kawan-kawan ketahui terkait dengan wewenang MA, nanti kawan-kawan silahkan buka bab 9 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Karena ini dibuat di bab 9 Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya ini pasal, kalau nggak salah itu pasal berapa? 24 kalau nggak salah ya. Pasal 24. Nah, di sana sudah jelas kawan-kawan ya. Pokoknya kawan-kawan baca lagi bab 9 pasal 24 itu terkait kekuasaan kehakiman. Bab 9 ini adalah kekuasaan kehakiman. Itu nanti akan memuat MA, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
gitu kawan-kawan. Ya, ada poinnya di pasal 24. Di mana berdasarkan pasal 24 itu dikatakan bahwa wewenang MA 1 nih dia MA Mahkamah Agung gitu ya, memutus apa? Memutus permohonan kasasi. Nah, permohonan kasasi. Nah, dia terhadap siapa? Putusan pengadilan tingkat banding, terhadap putusan pengadilan tingkat banding. Nah, ini ada poinnya di pasal 24 lah kawan-kawan, nanti buka lagi gitu ya. Terhadap putusan pengadilan tingkat banding, oke, gitu ya. Atau tingkat terakhir gitu, dari semua lingkungan peradilan. Nah, dari semua lingkungan peradilan, oke, itu number 2. Nah, number 2 adalah MA menguji peraturan. MA menguji peraturan, oke. MA menguji peraturan secara material, oke, material terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang, terhadap peraturan perundang-undangan, oke, di bawah undang-undang, itu nomor 2. And then nomor 3-nya nih, oke, di sini lanjutin aja di sini ya. Melakukan pengawasan tertinggi, gitu ya. Melakukan pengawasan tertinggi. Oke, gitu ya. Pengawasan tertinggi. Gitu ya. Terhadap penyelenggaraan peradilan, terhadap penyelenggaraan pengadilan, gitu kawan-kawan ya. Di semua lingkungan peradilan dalam pelanggaran kekuasaan kehakiman, dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, gitulah. Pokoknya ada 3 di sini ya. MA memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. MA menguji peraturan secara materi terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang, gitu kan ya. Kemudian melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sama kayak nomor 1 tadi gitu. Adapun struktur organisasi MA, struktur organisasi MA, lagi gitu ya. Bahwa MA itu terdiri dari pimpinan hakim anggota, kemudian kepaniteraan MA. Apa sih kepaniteraan MA itu? Kepaniteraan itu adalah aparatur tata usaha negara gitu ya. Kemudian sekretariat MA, jadi pimpinan hakim anggota, kepaniteraan MA, sekretariat MA, dan hakim anggota. Yang terakhir itu adalah hakim anggota MA. Gitu. Hakim Agung. Di mana hakim agung ini terdiri dari maksimalnya itu 60 orang. Gitu kawan-kawan ya. Oke, itu barangkali kawan-kawan. And then tambahin lagi ini kalau masih kuat gitu ya. Ini ada pengadilan, pengadilan tingkat banding di bawah MA. Pengadilan tingkat banding tapi di bawah MA ya. 1 ada pengadilan tinggi kan, pengadilan tinggi gitu ya, tinggai. Kedua itu ada pengadilan tinggi agama, Ketiga itu ada pengadilan tinggi tata usaha negara, tata usaha negara. Keempat itu militer utama, kemudian pengadilan militer utama.
And then kelima itu ada militer tinggi, gitu kawan-kawan ya, pengadilan tingkat bandingnya tinggi. Kemudian ada juga pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat banding itu kalau ini pengadilan tingkat pertama. Ada pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama. Satu, pengadilan negeri, PN pengadilan negeri, gitu aja lah ya, singkat gitu. Kemudian pengadilan agama, PA gitu ya. Siapa yang PA? Ya nggak ada ya. Kemudian pengadilan kalau itu saja lah. Pengadilan tata usaha negara. And then number 4 itu adalah pengadilan militer, pengadilan militer, gitu kan kawan. Adapun kewenangan MA berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku nih, ada kewenangan MA berdasarkan perundangan yang berlaku. Nah, perundangan yang berlaku, sama aja kayak tadi ya, berlaku diantaranya satu, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili gitu ya, sengketa tadi ya sebetulnya ya. Jadi kewenangan memeriksa apa nggak, kalau nggak salah udah tulis nih. Enggak ya, bukan ya. Oke, bukan. Oke, ada lagi ya. Oke, kewajiban menang mahkamah. Oh, di sebelah konstitusi di sini. Nanti ya. Jadi ini tadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan apa tadi? Berdasarkan perundangan yang berlaku. Satu adalah kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Kewenangan boleh tulislah, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sama kayak tadi ya, permohonan kasasi, kemudian sengketa tentang kewenangan mengadili ya gitu. Kemudian yang kedua itu adalah permohonan peninjauan kembali nih, permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, berkekuatan hukum tetap, gitu diantaranya ya. And then number 3 itu adalah memberikan pertimbangan terhadap presiden terhadap permohonan gerasi gitu ya. Memberikan, nah ini ada gerasi nih, memberikan pertimbangan terhadap permohonan gerasi. Permohonan gerasi, gak ada gerasi nih, gerasi di mana hal ini sudah. Nah, kemudian yang terakhir itu bisa juga ditulis ini, memberi pertimbangan, memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat mahkamah atau masalah hukum gitu, masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan gitu kawan-kawan ya. Jadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan perundangan yang berlaku itu diantaranya satu, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa, dan kayak ini kan tadi sudah ya, tuh ini dia. Ini satu, Mahkamah memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding, itu kan sama ya. Emang menguji perundangan, nah ini juga ini kan sama, meninjau gitu kan ya, kembali terhadap putusan yang telah hukum tetap yang berkekuatan gitu ya. Tulisannya terlalu bagus nih. Kemudian menentukan memberikan pertimbangan terhadap permohonan gerasi. Nah, ini diatur dalam pasal 14 kawan-kawan. Kalau kamu tahu nanti lihat pasal 14 dari Maaki ya, kalau nggak salah sudah isi dari pasal 14 itu depasnya nanti grab gitu ya. Grab, G-nya itu gerasi, R-nya rehabilitasi, A-nya amnesti, B-nya abolisi kalau nggak salah gitu ya. Grab gitu. Coba kita lihat pasal 14-nya, buka.
Nah, ini dia. Nah, kalau ini terkait dengan Mahkamah Agungnya, kawan-kawan ya. Jadi dia ada di pasal 24 ayat 2. Nih dia, pasal 24 ayat 2 itu tentang Mahkamah Agung nih, lihat. Pokoknya pasal 24 itu tentang kehakiman, kekuasaan kehakiman. Ini dia. Pasal satunya ini, pasal 2-nya nih. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, tuh kan? Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya tadi itu ya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama kan tadi ada ya, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi gitu dia. Pasal 24-nya. Kemudian nih dia terkait wewenang, sebetulnya kawan-kawan nanti lihat aja di pasal 24A-nya. Wewenang Mahkamah Agung itu sebetulnya. Jadi kawan-kawan harus menguasai pasal 24 gitu. Minimal membacalah. Jadi nanti ada gambaran gitu ya. Siapa tahu nanti yang keluar kawan-kawan adalah terkait dengan wewenang Mahkamah Agung yang terdapat pada pasal 24 gitu kan. Nih katanya di sini di pasal 24 dikatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Nah, ini dia. Ini kan lebih akurat. Menguji peraturan perundangan tadi sama ya, di bawah undang-undang, terhadap undang-undang kan. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Nah, wewenang lainnya kan tadi. Nah, ini wewenang lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang kan ini. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Nih, ini dia undang-undang. Nah, ini kan tadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan perundangan yang berlaku, ini dia gitu. Itu karena di sini atas dasar pasal 24 kawan-kawan. Kemudian Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, permanent. Oke, calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudikatif kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Susunan, kedudukan, kekuatan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Itu pasal 24 itu terkait dengan Mahkamah Agung, terutama wewenangnya ada di sini di pasal 24 ayat 1 nih. Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang gitu kan. Kemudian di pasal 14-nya juga dikatakan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA tuh. Jadi gitu kawan-kawan. Nah, harus tahu pasal 14-nya juga karena berkaitan dengan Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu berkaitan dengan pasal 24 dan juga pasal 14. Kalau untuk amnesti dan abolisi itu memperhatikan pertimbangan DPR. Kalau grasi sama rehabilitasi memperhatikan pertimbangan MA gitu kawan-kawan ya. Ansen, minap-minap, ide jadi mantap. Kalau mantap, next apa lagi nih? Nah, kalau sekarang kita akan masuk ke kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi kawan-kawan. Nah, satu nih apa sih? Nah, sebetulnya kewajiban dan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu terdapat dalam pasal 24 ayat 2. Nah, di mana ayat 2 tadi kan, di mana yang ini tuh kan, ini dia. Pasal 24 A, nah 24A. Nah ini 24 itu 24 apa? 24C kalau nggak salah ya, maka gitu ya. Kawan yang channel nanti baca. Pasal 24 ayat 2. Nah, nih. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Nah. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan berada dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi gitu ya, terkait kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi itu ada pasal 24. Pokoknya pasal 24 itu terkait dengan kekuasaan kehakiman. Pokoknya gitu kan, harus dibaca lagi. Nah, gitu ya. Nah, atas dasar itu maka bisa disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, gitu kan ya. Jadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah satu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan berdasarkan ketentuan UUD 1945. Nah, makanya capek nulis dari langsung diketik aja gitu kawan-kawan, tinggal dibaca gitu kan ya. Jadi untuk kewajiban wewenang Mahkamah Konstitusi ada di pasal 24. Pokoknya ya ada ayat 2-nya ini kan. Nah, atas dasar itu maka ya berdasarkan pasal 24 ayat 2 ini maka ternyata MK, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung gitu kawan-kawan. Nah, ini dia pasal 24C-nya kawan-kawan kalau mau tahu. Nih dia pasal 24C nih Mahkamah Konstitusi. 24C pasal 24C ayat 1-nya. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir tuh kan. Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.
Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Itu adalah kewenangan berwenang nih. Berarti kewenangan MK, Mahkamah Konstitusi. Jadi ternyata kawan-kawan ya harus tahu pasal-pasal itu gitu, karena di sana sudah jelas gitu memberitai kita gitu ya terkait dengan tugas dan wewenang baik itu DPR, MPR ataupun sekarang MA dan MK Konstitusi gitu. Adapun kewajibannya, nah ini dia ada di pasal 24C ayat 2-nya. Mahkamah Konstitusi wajib, berarti di kewajiban. Kalau tadi kewenangan itu yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubarannya partai politik, nggak ada sih ya, nggak ada dasar ya. Perselisihan tentang hasil pemilu, sengketa pemilu itu kan kawan-kawan. Kemudian kewajibannya gitu maksudnya memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden atau presiden untuk menurut undang-undang. Itu dia. Kalau ini penjelasannya, MK mempunyai 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh presiden. Tuh kan penting, ini harus tahu kawan-kawan, bahwa MK ternyata memiliki 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang ditetapkan oleh presiden, diajukan oleh 3 orang MA, 3 orang dari DPR. Ya, diajukan masing-masing 3 orang oleh MA gitu, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh presiden gitu. Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi ya gitu. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian. Iya dong, harus yang jujur gitu ya. Nggak boleh yang suka bohong gitu kan, bahaya, itu hancur, negara akan hancur gitu ya. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Itu pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi, tentang wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Jadi kalian harus tahu, harus dibaca. Nah, berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, yaitu tentang Mahkamah Konstitusi. Kalau nggak salah nanti kawan-kawan silahkan download ya, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Kalau gua nggak percaya itu tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di antaranya satu, nih kewenangan sama kayak tadi ya. Tuh tadi kan apa tadi? Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Coba sekarang apa benar nggak? Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945. Itu kan sama ya. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar 1945. Jadi make capek nulis langsung aja diketik gitu. Ini kan sama tuh. Nah, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar sama kan ya. Kemudian memutus pembubaran partai politik sama, memutus perselisihan tentang hasil pemilu sama. Nah, di pasal 7B-nya itu berbicara tentang kewajiban MK, kawan-kawan. Nah, di mana dia kewajiban MK itu adalah nih kawan-kawan, kalau mau tahu ya, yaitu kewajibannya itu memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Jadi harus memberi keputusan atau perbuatan tercela atau maksudnya ini bukan atau gitu ya, bukan gitu ya, tidak memenuhi syarat sebagai presiden wakil presiden sebagaimana maksud itu. Jadi harus memberikan keputusan MK itu atas apa? Atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini dia pasal 7B-nya kawan-kawan. Ya, tadi kan pasal 7B kewajiban MK. Nih lihat coba di sini. Bunyi pasal 7B. Nih, kan harus tahu. Usul pemberhentian presiden tuh. Jadi kalau pasal 7B itu terkait dengan pemberhentian presiden, wakil presiden diajukan oleh DPR, benar tadi kan, kepada MPR. Oke. Hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, tuh kan tugasnya MK mengadili dan memutus DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Nah, itu kawan-kawan ternyata ya. Jadi pasal 7B itu terkait dengan nih pelanggaran berupa pengkhianatan. Oke, nih Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, ini dia. Itu terkait dengan ini ya pasal 7B-nya. Pasal 7B ayat 2-nya pendapat DPR atau presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat. Nah, ini dia dibaca aja pokoknya kawan-kawan ya. Silahkan nih. Pengajuannya tinggal dibaca ini. Siapa tahu nih. Nah, kewajibannya ini ada dia. Mahkamah Konstitusi wajib apa? Memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya
terhadap DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK gitu. Jadi harus dibaca dulu nih. Pengajuan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dari sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan DPR gitu. Kemudian 2/3 yang hadir harus disetujui dilakukan dengan dukungan, harus didukung oleh 2/3 dari anggota jumlah DPR yang hadir 2/3 dari yang hadir, dan 2/3 dari jumlah anggota DPR gitu. Kemudian apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela ya, atau terbukti bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden Dewan PH, maka menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemerintahan presiden wakil presiden kepada MPR gitu kan kawan. Harus dibaca di pasal 27-nya, pasal 24 dan 27. Oke. Nah ini dia tadi ya, seperti Maki katakan, dia adalah pasal Undang-Undang nomor 20 berarti kalau salah, lupa Maki ya. Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Karena kalau Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu tentang si Diknas ya, sistem pendidikan nasional gitu ya, bukan tentang Mahkamah Konstitusi. Kalau ini tentang Mahkamah Konstitusi kawan. Nah, di Undang-Undang nomor 24 tahun 2003, silakan kawan nanti searching lagi, baca ya, di pasal 10-nya dikatakan tentang nih kekuasaan Mahkamah Konstitusi kan babnya ya, wewenang nih, tentang wewenangnya. Coba lihat pasal 10 ayat 1-nya. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama terakhir yang putusannya bersifat final. 1 nih, itu kan sama tadi ya. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke. C. Memutus pembubaran partai politik, sama kan? D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Oke, sama. Nah, bercunya MK wajib. Nah, ini terkait dengan kewajibannya. Nah, jadi di pasal 10 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 itu lebih jelas lagi kawan-kawan ya. Jadi Jadi MK itu kawan-kawan maksudnya memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap korupsi itu ya. Itu jadi dia harus, kewajibannya adalah wajib memberikan putusan gitu. Kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 berupa pengkhianatan. Ketentuan dimaksud masa ayat 2 ini ya melakukan putusan terhadap MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum, apa pengkhianatan terhadap negara, misalnya korupsi gitu ya, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, nah baru diputuskan oleh MK gitu kan, wajib memberikan putusan. Nah gitu karenanya. Di sini tidak disajikan masalah, namun Malki sudah nulis tadi ternyata ya. Oke, kita langsung aja mulai dari sini. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui DPR itu adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketenagaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Dan DPR itu terdiri atas anggota partai politik yang merupakan peserta pemilu. Jadi kalau nggak ikut pemilu berarti nggak bisa masuk jadi anggota DPR. Kemudian yang dipilih melalui pemilu gitu kan ya, nggak ditunjuk tapi berdasarkan demokrasi, yaitu merupakan pengamalan sila keempat berarti. Nah sejarahnya masa awal demokrasi kemerdekaan gitu misalnya, sejarahnya nih satu di masa awal kemerdekaan yaitu tahun 1945 sampai 1949 DPR gitu dan lembaga-lembaga negara lainnya itu belum dibentuk kawan-kawan. Maka sesuai pasal 4 aturan peralihan maka dibentuklah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang itu seperti sudah Maki katakan ya, di ini sejajar dengan barangkali kalau sekarang itu MPR lah, MPR gitu maksudnya, MPR-nya sekarang gitu KNIP itu ya, dimana ini kan ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun 1945 kan ya. Ini kan ditetapkan, disahkan gitu melalui PPKI gitu kan ya. Silakan lagi kawan-kawan jangan sampai lupa tuh isi dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus gitu. And then kemudian itu sejarahnya ya. Kemudian saat itu anggota KNIFI Komite Nasional Ide Pusat, saat itu anggotanya ber-60 orang.
Namun di beberapa sumber ada yang mengatakan dia terdiri dari 103 orang gitu kawan-kawan ya. Kemudian KNIP ya sudah tadi Kemake katakan bahwa dia sebagai MPR gitu, MPR gitu sempat sidang sebanyak 6 kali ya. Jadi dia itu sidang sebanyak 6 kali dalam melakukan kerja dalam melakukan kerjanya gitu ya. Dalam melakukan kerja DPR dibentuklah Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat ya, kayak KNIP berarti ya, memakai sikat ya. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang berhasil saat itu menyetujui 133 rancangan undang-undang di samping pengajuan mosi dan resolusi dan lain-lainnya gitu kan ya. Itu di masa awal kemerdekaan. Jadi awalnya kan belum dibentuk, kemudian sesuai pasal 4 aturan peralihan dibentuklah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu tanggal 12 Agustus tahun 1945 mulai disahkan melalui PPKI. Kemudian KNIP saat itu beranggotakan 60 orang, namun beberapa riwayat gitu ya, beberapa keterangan menyebutkan ada yang 103 orang. Gak apa-apa lah, pokoknya yang penting kita tahu gitu kan ya. KNIP itu sebagai MPR dia melakukan sidang 6 kali. Lalu nih dibentuklah badan apa tadi? BP itu Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, yang berhasil menyetujui 133 rancangan undang-undang di samping pengajuan mosi dan resolusi itu kawan-kawan. Kemudian yang kedua ada masa RIS. Nah, kita kan tahu RIS, masa Republik Indonesia Serikat, yaitu tahun 1949 sampai 1950, kurang lebih 1 tahun ya. Di mana saat ini badan legislatif terbagi menjadi 2 saat itu ya. Jadi badan legislatif terbagi menjadi 2. Ada Senat saat itu yang anggotanya terdiri dari 32 orang. Kemudian ada satu lagi itu DPR. Nah, di sini DPR. Anggotanya ada 146 saat itu, 146 orang. Di mana 49 perwakilan ya, yang 49 itu berasal dari perwakilan Republik Indonesia Yogyakarta, RIY, karena saat itu kan Indonesia sempat beribu kota di Yogyakarta gitu kan kawan. Ada tuh di searching lagi video Maki yang sebelumnya sejarah apa itu, sejarah 3 serangkai apa sejarah apa lupa lagi ya, pokoknya sejarah proklamasi kemerdekaan itu sana sudah lengkap ya. Kemudian dalam masa kerja 1 tahun yang singkat ini ia berhasil menyelesaikan 7 undang-undang. Nah, jadi masih mengerjakan 7 undang-undang. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 tentang apa? Tentang perubahan konstitusi. Nah, saat itu perubahan konstitusi sementara, yaitu Republik Indonesia Sementara RIS ya. Republik Indonesia Serikat gitu sorry ya. Konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi yaitu dirubah ya menjadi apa? Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ya. Jadi tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia gitu kan kawan. Itu di masa Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang ketiga sejarahnya itu di masa DPRS. Nah, masa Dewan Perwakilan Rakyat Serikat, yaitu tahun 1950 sampai 1956 nih gitu. Di mana di sini tanggal 14 Agustus tahun 1950 DPR dan Senat RIS. Nah, DPR di sini DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar Sementara NKRI gitu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tanggal 15 Agustus tahun 1950 di sini DPR dan Senat nih mengadakan rapat. Nah, rapat ya. Di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan. Nah, ada dibacakannya apa? Dibacakannya piagam pernyataan terbentuknya
NKRI gitu ya. Yang tujuannya bertujuan satu, pembubaran negara RIS saat itu ya, pembubaran negara Republik Indonesia Serikat, negara Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federasi, Okay, and then number 2 itu tujuannya adalah pembentukan NKRI, pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi seluruh daerah Indonesia, daerah Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara yang mulai berlaku tanggal saat itu 17 Agustus tahun 1945. 17 Agustus tahun 1950. Sorry, bukan 45. Kan 45 itu merdeka gitu kan ya. Itu di masa DPRAC. Number 4 nih, yang 4 itu ada masa DVR hasil pemilu. Ada DPR hasil pemilu kawan-kawan. Tahun berapa? Iya betul, 1955, karena pemilihan pertama itu dilaksanakan pada 1955. DPR ini adalah hasil pemilu ya kawan-kawan. DPR ini hasil pemilu tahun 1955, di mana dia terdiri dari 272 orang anggota saat itu. Pemilu 1945 ini juga memilih, selain dari ini ya, memilih 542 orang anggota konstituante, anggota konstituante, gitu kawan-kawan. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet. Saat itu ada 3 kabinet. Kabinet apa saja? 1, kabinet Burhanuddin Harahap. Kemudian ada kabinet aja sikat ya, kabinet siapa lagi? Iya betul, Ali Sastro Mijoyo. Saat itu ya. Dan terakhir itu adalah kabinet Juanda kawan-kawan ya. Itu di masa DPR hasil pemilu 1955. Oke, next. Ada lagi yang ke berapa berarti ya? Barusan ke-4, ke-5 sekarang. Ke-5 itu ada masa DPR. Nah, masa DPR hasil dekret presiden. Nah, ada dekret ya. Tuh kan nyambung ya kawan-kawan. Pokoknya pelajari aja video-video makin sebelumnya, nanti nyambung gitu kawan-kawan. Dekret presiden tahun 1959, karena dekret presiden itu kan 5 Juli tahun 1959 berdasarkan UUD 1945, yaitu tahun 1959 sampai 1960 berapa itu, 61 kalau nggak salah ya, 61 di sini. Nah gitu kan 61. Oke. Saat itu jumlah anggotanya ada 262 orang anggota AKAI di sini ya. Nah, di mana 262 orang anggota ini aktif setelah mengangkat sumpah, jadi sumpah dulu. Nah, kemudian adalah penpres nomor 3 tahun 1960, di mana presiden membubarkan. Nah, saat itu presiden membubarkan DPR. Nah, saat itu DPR dibubarkan oleh presiden ya, bukan presiden dibubarkan DPR. Sorry. Presiden membubarkan DPR. Kenapa dibubarkan? Karena saat itu DPR hanya menyetujui. Jadi saat itu dibubarkan. Why gitu ya? Why? Gitu kan pertanyaan. Kenapa dibubarkan? Karena saat itu DPR hanya menyetujui, checklist aja ya, meng-ACC gitu kan ya. 36 miliar gitu, 36 miliar gitu. APBN ya, APBN dari 44 miliar yang diajukan
Akhirnya keluarlah Perpres nomor 3 tahun 1960, dibubarkanlah DPR itu saat itu ya. Jadi presiden mengeluarkan Perpres nomor 4 tahun 1960 yang mengatur, kemudian ya udah itu ya, Perpres nomor 3 tahun 1960, presiden membubarkan DPR. Kenapa dibubarkan? Karena DPR hanya menyetujui 36 miliar APBN dari 40 miliar yang diajukan. Kemudian, nah setelah ini dibuat juga Perpres nomor 4-nya. Perpres nomor 4 tahun 1960 yang isinya itu adalah mengatur susunan dibentuklah DPR GR. Siapa yang GR? Nah, gitu ya. Gitu kawan-kawan. Ya, perlu kita ketahui bahwa DPR GR ini beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat, semuanya itu diangkat presiden. Semuanya diangkat presiden dengan Kepres. Saat itu adalah Kepres, ada Kepres nomor 156 tahun 1960. Nah, gitu. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR GR adalah saat itu yaitu membuat laporan kepada presiden yang pada waktu tertentu yang mana menyimpang dari pasal sebetulnya gini. Kalau mau tahu boleh itu silah. Jadi salah satu kewajiban berarti benar semua ya, salah satu kewajiban DPR GR adalah membuat laporan kepada presiden dalam pada waktu-waktu tertentu kawan-kawan, sehingga ini menyimpang dari pasal 5, pasal 20, pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945. Nih, itu masa DPR hasil dekret presiden 1959 betul kan? Den kemudian yang nomor 6. Nah, garis baru aja lah di sini nomor 6. Ini nomor itu ada masa DPR gotong royong, masa DPR gotong royong. Nah, tanpa PKI tapi ini Partai Komunis Indonesia, yaitu tahun 1965 sampai 1966, 1 tahun berarti. Jadi setelah peristiwa G30 SPKI, DPR GR membekukan sementara 62 orang. Jadi gini ceritanya ya. Kalau mau tulis boleh lah. Setelah gerakan 30 SPKI, G30 SPKI, saat itu DPR GR membekukan. Dibekukan sementara 62 orang anggota DPR GR yang terlibat dalam kasus PKI dan ormas-ormasnya saat itu. Kemudian DPR GR memutuskan untuk membentuk 2 panitia, sehingga dibentuklah di DPR DPR-nya di sini. DPR GR membentuk 2 panitia, satu panitia politik ya, ada panitia politik, ada panitia ekonomi. Kemudian keuangan dan pembangunan saat itu ya oleh DPR GR-nya. Dimana kalau panitia politik ya fokusnya pada politik saja kawan-kawan saat itu ya. Jadi untuk bertugas mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah di bidang politiknya. Kalau ekonomi itu memonitor situasi ekonomi, memonitor situasi ekonomi dan keuangan, serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya gitu. Itu di masa DPR gotong royong. Kemudian nomor 7 berikutnya ada masa orde baru, orde baru gitu ya, yaitu tahun 1966 sampai 1999. Di mana tugas dan wewenang DPR GR 1966 sampai 1997 itu diantaranya di sini. Jadi DPR GR
tugas dan wewenangnya saat itu adalah tugas dan wewenang gitulah DPR GR tahun 1966 sampai 1971, karena masuk wilayah ini berarti ya masa Orde Baru ke-1 diantaranya adalah bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan pasal 23 ayat 1. Nah, gitu. Kemudian nomor 2-nya itu bersama-sama dengan pemerintah, sama ya sampai sini. Membentuk undang-undang, membentuk aja lah. Undang-undang gitu ya. Membentuk undang-undang sesuai dengan pasal 5 ayat 1. Sesuai pasal 5 ayat 1 gitu ya. Pasal 20, pasal 21 ayat 1, kemudian pasal 20, 21 ayat 1. Nah, gitu aja lah. Kemudian pasal 22 undang-undang dan pasal 22 undang-undang dasar. Nah, selama Orde Baru ini DPR dianggap sebagai tukang stempel, kawan-kawan. Jadi dianggap sebagai tukang stempel saat itu. Jadi ada istilah tukang stempel katanya DPR di sini pada masa Orde Baru itu. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah yang lebih berkuasa saat itu. Gitu. Jadi tukang stempel, hanya stempel aja gitu ya. Nggak bisa menolak gitu. Maklum kan diangkatnya oleh presiden sebelumnya kan di mana? Di masa tadi ya, di masa DPR GR itu. Nah, ini oleh presiden kan DPR GR itu. Mana tadi? Nah, ini dia. Jadi ini di masa dekret presiden kan. Jadi karena menolak saat itu ya, karena tidak menyetujui berapa miliar. Nah, ini dia. Dari 36 miliar menjadi dari 44 menjadi 36 yang di ACC. Akhirnya dibentuklah DPR GR yang diangkat oleh semuanya presiden berdasarkan Kepres nomor 196 gitu. Jadi sangat berkuasa saat itu di masa Orde Baru. Nah, baru yang terakhir ini di nomor berapa nih? Jadi nomor 6, nomor 7 berarti ya sekarang. Masa reformasi sampai sekarang, masa reformasi ya, yaitu tahun 1999 sampai sekarang. Kalau di sini sih tidak ada apa-apa ya, paling hanya banyak demonstrasi aja di sini. Ada banyak demonstrasi saat itu ya. Pokoknya masa reformasi gitu kawan-kawan. Nah, berikutnya terkait dengan fungsi DPR, satu tulis ya. Bolehlah. Fungsi DPR. Nah, kita kan tadi katakan tadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membahas terkait dengan sejarah DPR dan tugas serta wewenangnya. Fungsi DPR itu satu, ada fungsi nanti legislasi. Fungsi legislasi kawan-kawan. Apa fungsi legislasi itu? Yaitu fungsi ya DPR yang dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden gitu kan. Di pasal berapa tuh waktu itu ya, makanya sudah kasih tahu kan, tabdik berhenti, mengubah, menetapkan dan melantik gitu kan DPR ya. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi anggaran. Ada fungsi anggarannya ya kawan-kawan. Dimana fungsi anggaran itu adalah DPR dilaksanakan untuk tentang untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap apa? Rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan presiden gitu. Yang diajukan oleh presiden. Oke, yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu adalah dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan undang-undang dan APBN. Itu untuk fungsi DPR-nya kawan-kawan. Untuk hak DPR, ada hak DPR ya. Hak DPR. Nah,
Hak DPR itu adalah satu nanti hak interpelasi. Apa itu hak interpelasi? Yaitu hak DPR untuk meminta keterangan. Nah, meminta keterangan kepada pemerintah. Oke, kalau kita tulis ya, mengenai kebijakan pemerintah, mengenai kebijakan pemerintah. Oke, pemerintah yang penting dan strategis. Oke, gitu kan kawan. Serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu hak interpelasi. Jadi hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, kemudian serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu hak interpelasi. Yang kedua adalah hak angket. Apa yang sudah angket? Kalau hak angket itu adalah hak DPR untuk menjelaskan apa? Pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting sama tadi ya. Kemudian hal penting strategis yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya harus dijelaskan oleh hak angket ini gitu ya. Yang ketiga itu adalah hak imunitas. Hak imunitas itu adalah kekebalan imun, dari kata dasar imun lah gitu, kekebalan. Maksudnya gimana? Jadi hak DPR kebal terhadap hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan maupun di luar pengadilan karena pernyataannya atau pendapatnya yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Jadi bebas menyatakan pendapat dan ini tidak akan dituntut baik di luar maupun di dalam ya pengadilan atas segala ucapan, pernyataan-pernyataan, kritikan misalkan ya baik tertulis maupun secara lisan yang dikemukakan secara lisan gitu ya di dalam rapat-rapat DPR sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Jadi hak imun kebal gitulah. Kalau hak interpelasi meminta keterangan, kalau hak angket menjelaskan pelaksanaan, kalau ada yang bertentangan gitu ya, kalau ada yang bertentangan dengan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir adalah hak menyatakan pendapat. Ini dia. Apa hak menyatakan pendapat? Yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas satu kebijakan pemerintah. Hampir sama sih dengan kayak tadi yang bersatu ya, kayak tadi gitu ya. Kebijakan pemerintah itu singkat aja mengenai kejadian luar biasa, Oke, luar biasa gitu. Dan apalagi luar biasa yang terjadi di tanah air dan di dunia internasional. Jadi yang terjadi di tanah air TA ya, dan dunia internasional DI gitu aja. Ini singkat ya. Kemudian tindak lanjut pelaksanaan, di sini juga tindak lanjut hak menyatakan pendapat terkait dengan tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Nah, hak interpelasi dan hak angket. Nah, itu dia. Dan yang ketiga itu adalah dugaan bahwa presiden atau papres melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi dan lainnya sebagainya ya, gitu kan. Pokoknya ada di masuk pasal berapa itu agak sedikit lupa. Pokoknya nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan dibahas terkait dengan undang-undang yang berkaitan dengan DPR gitu kawan-kawan ya.
Ya di antaranya DPR itu diatur di pasal 19, nanti kan lihat aja ya. Pasal 14 juga ada ya, bahwa itu terkait dengan pemberian abolisi dan apalagi grab ya, abolisi dan amnesti ya. Gerasi ya amnesti itu atas pertimbangan kan atau persetujuan DPR gitu kan ya. Nah, lihat aja pokoknya pasal 14 kalau sudah pakai upload tuh. Itu jadi kemudian pasal 19 ini sampai 22B kalau nggak salah. Nanti insya Allah kalau ada waktu yang mungkin kan maki bahas ya, berkaitan dengan pasal 11 sampai 22B yang terkait dengan DPR gitu kan ya. Itu dia. Pokoknya dibaca tadi aja, cari nanti kalau belum maki bahas itu cari aja pasal 19, pasal 22 ya. Itu dia kawan-kawan. Kemudian perlu kita ketahui bahwa ada praksi ya. DPR itu ada praksi, yaitu untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DPR serta hak dan kewajiban anggota DPR. Dibentuklah praksi sebagai wadah perhimpunan anggota DPR nih fungsinya. Jadi sudahlah menulis pakai langsung aja di sini ya. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DPR serta hak dan kewajiban anggota DPR, praksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota praksinya dan melaporkan kepada publik gitu ya. Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu praksi. Praksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Kan DPR itu kan tadi terdiri dari anggota parpol yang mengikuti pemilu kan. Praksi mempunyai sekretariat jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas praksi. Kemudian ada lagi alat kelengkapan DPR. Alat kelengkapan DPR itu terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan kerjasama antar parlemen, mahkamah kehormatan dewan, badan urusan rumah tangga, burut ya. Jadi kalau singkat burut ini, kalau ini berarti BM, KBL ya, Komisi Badan Legislasi, BA ya, Badan Anggaran, Badan Kerjasama, BKAP, MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, burut ya, ini burut ya, ini apa ini, B, Badan Urusan Rumah Tangga. Nah, disingkat jadi burut atau BURT gitu ya. Panitia khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna dalam menjalankan tugasnya. Alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. Itu dia kawan-kawan. Kemudian untuk tugas dan wewenangnya nih lebih jelas tadi sudah kan Maki ya. Kan DPR itu memiliki fungsi legislasi. Nah, terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang. 1. Menyusun program legislasi nasional, Proglenas itu ya. Kemudian menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU. Ini nanti terkait dengan pasal berapa itu lupa lagi Maki ya. Nanti insya Allah dibahas lah teman-teman. Bahtaptik itu ya. Bahtaptik ya, berhenti, mengubah, menetapkan, melantik. Ya, itu kan sudah di pasal 2 atau pasal berapa itu. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan gabungan daerah, pengelola SDA, SDE lainnya, serta penerimaan keuangan pusat dan daerah. Itu menerima RUU pokoknya. Membahas RUU yang diusulkan oleh presiden atau DPD ya. Menetapkan undang-undang bersama presiden. Nah, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan presiden untuk ditetapkan menjadi UU gitu. Kemudian tugas terkait dengan fungsi anggaran nih, DPR memiliki tugas dan wewenang memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan presiden kalau setuju ya, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama gitu ya, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU gitu. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Kemudian memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Itu tugas dan wewenang DPR terkait dengan fungsi anggarannya. Berikutnya, tugas dan wewenang DPR terkait dengan fungsi pengawasan. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah. Jadi takutnya nggak didiskusikan sebagai mestinya gitu misalkan, dan undang-undang tidak dilaksanakan sebagai mestinya gitu ya. Maka perlu dilakukan pengawasan, itu fungsi pengawasan di DPR. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA, SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama gitu kan kawan. Oke, dan tugas dan wewenang DPR lainnya diantaranya adalah 1.
menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada presiden untuk satu, menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Nah, ini ada di pasal berapa di UD-UD. Nanti insya Allah Maki ya buatkanlah videonya ya. Mengangkat dan memberhentikan anggota KPSIA juga ada tuh. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian amnesti, abolisi. Nah, ini masuk pasal 14 kalau salah ya, pasal 14 tuh. Maki ingat ini mah Grab, karena depannya kan Grab Grab pasal 14 itu Grab. Silakan lihat kawan ya, ada depas Maki Grab. G-nya itu adalah gerasi, R rehabilitasi, A-nya amnesti, B-nya abolisi gitu. Jadi pemberian amnesti dan abolisi itu harus mempertimbangkan, harus melalui pertimbangan DPR gitu ya, gitu maksudnya kawan-kawan. Memilih anggota dan mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lainnya, sama itu juga ya. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden, memberikan persetujuan kepada KY Komisi Yudisial terkait dengan calon hakim agung yang ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden gitu. Memilih 3 orang hakim konstitusi untuk dilanjutkan untuk selanjutnya diajukan ke presiden gitu.